kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Ya, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Oke, kali ini judulnya adalah Sampai Kapan Saya Harus Menunggunya. Ya, oke, kita lihat dulu ceritanya. Sekali lagi ini adalah bacaan secara general. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok, tidak bisa semuanya ya. Dan kartu tarot itu energinya bisa terbolak-balik antara yang nonton sama seseorang yang difokuskan. Silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian sedang menunggu dia ya. Menunggu apapun, dalam hal apapun. Bisa mungkin nunggu dia bayar utang atau menunggu kedatangan atau menunggu jawaban ya. Atau apapun lah ya. Bisa hubungan percintaan apapun statusnya ya. Status hubungannya pacaran, tunangan, rumah tangga, kemudian mungkin hubungan tanpa status juga ada mungkin ya, TTM, apapun. Oke, di sini kalian itu nunggu ya, ceritanya itu kalian nunggu ya. Karena apa? Karena gini loh, kalau nggak ada jawaban dari orang ini ya, kalian mau menerima orang yang lain ya, entah ini hubungan apapun ya, dalam hal apapun. Kalau dalam hubungan cinta kalian juga ingin membuka hati untuk yang lain ya. Ada di sini energi-energi yang menunggu kejelasan, mungkin jawaban atas kapan sih mau dinikahin, seperti itu ya. Kalau enggak ya nggak usah, mending aku nerima yang lain gitu ya. Tapi memang di sini perasaan kalian terhadap orang ini sudah seperti ini ya, gembok sama kuncinya, jadi terkunci, jadi susah gitu loh, seperti susah dipisahkan perasaan kalian itu ya, seperti terkoneksi ya, selalu terkoneksi, sulit untuk melupakan. Dan di sini kalian sampai kalian bisa juga orang yang kalian fokuskan ya. Di sini kalian kadang-kadang sampai lihat storynya, nungguin status WA-nya atau apapun yang kesannya itu kalian juga masih pengen tahu tentang dia ya, pengen tahu banyak tentang dia. Sekalinya dia itu telat ngabarin, kalian kepo, kenapa ya? Kalian sering merindukan orang ini kok ya, dan banyak memori-memori yang sudah kalian buat bersama. Mungkin kalian juga nggak menunjukkan secara langsung perasaan kalian, tapi ya ini kan mas ya, jadi pakai topeng. Artinya topeng di sini itu kalian tidak benar-benar menampakkan bahwa kalian itu menunggu, tidak benar-benar menampakkan bahwa kalian itu menunjukkan perasaannya kalian ya. Lebih banyak menyembunyikan, tapi stalking, lihat-lihat fotonya, masih mengenang memori-memorinya ya. Di sini ada love call ya. Kalian mungkin sedang menunggu ya, menunggu telepon dari seseorang ya, untuk mungkin mengungkapkan perasaan atau mungkin hanya sekedar berkabar ya. Di sini thinking of you and letting you know ya. Mungkin di sini kalian menunggu penjelasan juga ada ya, minimal lewat telepon lah atau mungkin chatting seperti itu. Oke, engagement ring ya. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang sudah tunangan atau hubungannya sudah dalam ya, sudah lama, sampai yang namanya ada komitmen yang serius seperti itu. Dan kalian menunggu ini ada komitmen yang lebih serius lagi ya. Terus gimana ini kelanjutan ceritanya ya? Ada yang ya cuman ada komitmen, tapi masih nunggu-nunggu juga kapan hari hanya atau mungkin kapan perwujudannya seperti itu. Oke, satu lagi ya. Oke, sebentar. Di sini kalian memang berusaha untuk tetap positive thinking ya, berusaha untuk apa ya, memanifestasikan hal-hal yang positif terhadap hubungan ini, walaupun mungkin masih serba menunggu, belum jelas ya. Kemudian sebenarnya kalian itu tahu yang apa ya, bahwa kalian ini arahnya sudah jelas ya, ini kalau dalam hal percintaan ya, Kalau dalam hal mungkin hutang piutang atau urusan kerja ya,
sama sebenarnya, kalian masih menganggap, oh orang ini masih mungkin dalam proses, belum ya. Jadi kalian lebih banyak pikiran positif aja deh sambil nunggu gitu ya. Gak usah pikiran aneh-aneh, bagus lah ya. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Di sini kalian juga apa ya, sifatnya itu takut sebenarnya, lebih takut kepada gini-gini terus ntar nggak jadi ya, karena di sini ada separation, takut berpisah ya. Sebenarnya akhirnya kalian itu memandang ke depan itu ya, unsure of future. Jadi kalian tidak yakin dengan ke depannya ini gimana ya. Kok sebenarnya kondisinya kok kayaknya semakin menjauh ini ya. Oke, kalian ya merasa ada yang menjauh, diajak ketemu pun sulit ya. Seakan-akan kok kayak mau putus. Apakah kalian sudah putus tapi berharap untuk apakah dia mau kembali lagi? Karena biasanya gitu. Kalau saya biarin atau saya blokir, saya diemin, ntar dia datang lagi gitu ya. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Jadi pastikan sekali lagi kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu. Ini yang kalian alami ya. Jadi kalau tidak, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Sekali lagi ya, jadi jangan dipaksakan, jangan dicocok-cocokin. Langsung saja kali ini langsung dari inisialnya ya, saya lihat ya. Inisialnya. Oke, saya kira cukup. Satu lagi ya. Oke, cukup. Oke. Ada D, ada Y, ada Z, ada Q, ada X. Oh, ini ada yang sudah berpisah atau ini ada yang cerita-cerita hubungan secara virtual ya, belum pernah ketemu ya, jadi masih X. Apakah benar namanya itu bukan samaran atau apapun ya, yang sifatnya masih belum jelas. Juga ada beberapa yang energi mantan ya. Oke. Ada yang masih menunggu mantankah di sini? Kita lihat lagi ya. Kalian harus menunggu. Kenapa kalian menunggu? Mungkin karena kalian selama ini tahu bahwa dia ini orang baik kok, nggak mungkin dia aneh-aneh. Dia pasti menepati janjinya dengan sesuai dengan ini ya. Kalian tetap positif, menanggapinya dengan positif. Kita lihat perasaan si dia ya. Apakah seperti yang kalian pikirkan? Walaupun semuanya pasif, tidak ada kejelasan. Sebenarnya perasaan dia itu niatan atau niatannya ya bisa tampak di sini. Sebenarnya niatnya mau dibawa kemana sih? Mau apa sih? Apakah mau pergi atau tetap datang ya? Atau tetap berkomitmen seperti komitmen awal ya, kita lihat ya. Oke. Di sini ada Eight of Wands ya. Di sini perasaan dia itu terkait dengan kabar berkabar ini atau dengan siklus ya, siklus atau mungkin siklus hubungan, ada satu kefrustasian terhadap desakan-desakan ya. Ayo cepet kasih jawaban ya. Mungkin kalian desak ya, mendesak dia untuk memberikan jawaban, memberikan kepastian, atau kalian banyak membuat effort yang menekan dia. Nah, seperti itu. Sehingga dia itu frustasi di sini. Semakin frustasi kalau semakin ditanya-tanya, semakin membuat dia frustasi. Ya, sehingga di sini seakan-akan dia itu bagi dia seperti pedang yang ditusukkan ke punggungnya ada 10 ya, seperti kolaps, seperti apa ya? Terpuruk. Ya, kalau ditekan-tekan terus merasa terpuruk. Ya, tapi ya paling tidak kan ada penjelasan atau jawaban sehingga kita bisa ini ya kan, bisa ambil sikap ya, seperti itu. Mungkin dari sudut pandang kalian seperti itu. Nah, memang sih kenapa dia tidak memberikan jawaban yang mungkin bisa melegakan hati kalian atau memberikan kabar atau apapun ya. Karena apa di sini perasaan dia? Kenapa dia seperti itu? Dia itu males yang namanya konflik.
ya, males konflik. Di sini konflik tapi terbalik, reverse. Jadi dia itu males ada adu argumen atau apapun. Makanya di sini banyak yang lebih pasif ya, lebih pasif. Kemudian lebih low energinya. Ini orang-orang, kalian menghadapi orang-orang yang mungkin karakternya itu datar ya. Kalau menanggapi segala sesuatu atau menghadapi satu masalah itu nyantai ya. Bukan cuek tapi lebih ke nyantai ya, nyantai. Orangnya itu low banget ya. Oke. Oke, the devil. Kalau perasaannya dia sebenarnya itu, kalau ini hubungan cinta, cintanya cinta, tapi ini memang salah satu itu lebih ke mengikat erat ya, membatasi, atau mungkin bisa dibilang agak memaksa ya, agak memaksa. Ada di sini ada pemaksaan-pemaksaan ya. Jadi kayak ada energi yang ada satunya memaksa, satunya terpaksa, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi ya, Seven of Pentacles ya. Perasaannya itu sebenarnya masih nunggu dulu. Karena apa? Di sini dia itu tidak ingin melanjutkan ini, tapi tanpa gini loh. Dia itu orang yang harus punya sesuatu dulu yang dia banggakan. Dia harus punya nilai dulu sehingga dalam melanjutkan hubungan itu dia maunya itu lebih dihargai, lebih punya nilai ya, dipandang itu layak seperti itu. Jadi dia ini masih nunggu. Kemudian apa yang dia lakukan? Oh, tapi usahanya kurang. Dia hanya cukup dengan ilusi, dengan mimpi-mimpi ya. Terlalu banyak mimpi, terlalu banyak yang direncanakan. Nanti kalau hubungan ini terus banyak berpikiran yang seperti itu, terlalu panjang ya. Terlalu panjang, sehingga kalau terlalu panjang jadi sering takut ya, sering takut, kekhawatiran, jadinya mikir. Jadi ini bukan orang-orang yang walaupun orangnya datar ya tadi ya, orangnya datar dalam menanggapi segala sesuatu kayak santai, tapi orangnya mikir. Kemudian kalau dia mikir, dia akan banyak kekhawatiran ya, banyak kekhawatiran. Kemudian di sini oke. Di sini dia itu merasa gimana ya, perasaannya dia itu sebenarnya kan ini tinggal sedikit lagi lah hubungan kalian itu menuju yang lebih serius atau apapun ya. Sebenarnya kalau suatu tujuannya itu menuju pernikahan atau menuju pertunangan atau ke arah yang lebih baik. Sebenarnya dia tahu ini sudah hampir, nggak nunggu lama, tergantung dia. Tapi di sini dia memang seperti bukan stop ya, tapi dia itu menyimpan energi dulu. Nah, ini orang-orang yang terlalu banyak pertimbangan saya kira, terlalu takut akan banyak hal. Karena apa? Mikirnya terlalu jauh, seperti itu. Ya, kalau orang Jawa bilang nggak tatak orangnya, ya. Karena apa? Karena pemikirannya sendiri, ya. Kalau ditanya bagaimana perasaannya terhadap saya gitu. Apakah dia masih cinta? Kita lihat ya. Masih cinta nggak sih gitu. Kalau perasaan terdalamnya masih cinta nggak sih? Saya ambil 5 aja ya. 3 atau 5 lah. Apakah dia masih cinta sama kalian? Apakah dia masih cinta? Atau respect lah minimal. Kok gini? Oke. Oh, perasaannya memang agak berubah ya. Berubah karena apa? Kalau setianya setia, tapi perasaannya berubah. Kalau dia meninggalkan kalian, ini kemungkinannya tidak ya. Keinginan meninggalkan tidak, cuman dia merasa memang seperti terkekang. Itu aja, karena mungkin kalian banyak mendesak dia ya. Kemudian kita lihat lagi kurang 2. Oke. Terutama dalam hal berkabar ya. Atau mungkin ingin melegalkan hubungan, bisa jadi seperti itu. Atau hubungan yang serius ini, dia ini orang-orang yang gak mau didesak ya. Tapi kalau memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan mungkin dia sudah pernah menjanjikan, ya. Nah, orangnya ini memang tertutup ya. Tertutup tapi mikir-mikir sendiri. Modelnya seperti itu. Oke. Kalau perasaannya sebenarnya dia kalau kasih sayang iya ya. Kasih sayang, menganggap kalian itu seseorang yang
menjadikan bintang di hatinya, oke, setia, iya, tidak ingin meninggalkan. Cuman kalau cinta yang cinta kasih seperti apa, ini kok berubah, saya lihat berubah. Lebih kepada perasaan yang dalam menjalani hubungan ini ada banyak tekanan. Dia merasa seperti itu, oke? Kemudian, kalau pertanyaannya, sampai kapan Bunda? Sampai kapan Yul? Nah, atau sampai kapan Mbak Yu? Nyai, ya. Saya harus menunggu. Ya tergantung kalian tuh. Pertama, saya nggak ngeramal ya, maksudnya meramal yang ke depannya bagaimana, memprediksi, saya nggak mau. Memang saya dilarang untuk membaca hal-hal yang belum terjadi ya. Disi kerso, itu namanya mendahului yang kuasa, saya nggak mau ya. Tapi logikanya aja ya, pakai nalar bahwa kalau memang kalian cinta, orang ini memang buat kalian itu berarti, berharga ya, kalian sangat membutuhkan orang ini, dan orang ini begitu pula ya kepada kalian ya, timbal baliknya, feedbacknya itu juga dia baik sebenarnya, cuman kenapa belum ada kejelasan ya, atau mungkin kalau di sini ada cerita-cerita ngilang, tapi kalian yakin, sesuaikan dengan intuisi kalian, yakin bahwa orang ini nggak akan meninggalkan kalian, ya sudah, tunggu saja ya. Tapi kalau memang kalian gak mau sabar ya, banyak yang reading di saya, personal reading, itu karena hanya masalah waktu, kesabarannya kurang. Kalau memang ditunggu-tunggu, kalau sudah janji, ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, lepas dari itu, dia nggak ada effort sama sekali, tidak menunjukkan keseriusan, ya logis saja Rek ya. Mending kalian cari yang lain, buang-buang waktu kalau kayak gitu. Kalau masih seminggu, ya mbok sabar kan gitu. Terus sampai kapan? Ya sampai di mana kalian mau menunggu, sabar. Karena yang mengalami kalian loh. Kalau kartu itu kan cuman memberikan satu wacana. Ya, kalau ceritanya seperti ini, wong dia cinta kok, ya kan? Dia setia kok. Cintanya itu memang berubah sih, karena apa? Karena kalian banyak menekan, banyak menanyakan, tanya terus ya. Itu justru dia malesnya di situ ya. Kita nggak bisa memaksakan, lah kok males loh Bunda, saya kan hanya menagih janjinya. Setiap orang beda-beda, kita juga nggak bisa memaksakan pemikiran orang ya. Orang punya jadi lain kepala, lain pemikiran, lain tujuannya, lain keinginannya, kita nggak bisa egois ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai kapan mau menunggu? Tergantung kalian bisa sabar menunggu dia. Pertama, kedua, apakah kalian mau bertoleransi ya, memberikan waktu kepada dia, memberikan ruang kepada dia. Nah, itu. Kalau kalian tipikal orang yang nggak sabar ya, atau mungkin tipikal orang yang pengennya cepet-cepet atau jelas, semuanya jelas, sementara kalian menghadapi orang yang banyak tertutup seperti ini, kan sulit. Terus ketemunya di mana? Jadi dalam hubungan harus salah satu itu, kalau mau berdua ya, kalau mau menyatu harus saling menyesuaikan. Kalau kalian merasa nggak sanggup, nggak usah ditunggu, nggak usah repot, cari yang lain yang sekiranya cocok, kan gitu. Logis aja ya. Sayang, kehidupan kita berjalan menuju mati ya. Mau mati aja dibuat susah-susah kayak gini. Cari bahagia bisa kok ya. Tergantung kita. Ini hidup kita, jiwa kita, hati kita ya. Toh nanti pertanggungan jawabnya juga sendiri-sendiri kok. Kenapa tidak selama di dunia kita isi yang indah-indah saja? Itu tergantung kita soalnya ya. Mindset kita juga. Kadang-kadang kalau kalian sudah menunggu ternyata dia tidak tepat janji, kalian sakit hati. Kecuali kalau dia memang menyuruh menunggu ya. Kemudian dia tidak menepatinya, itu beda ya. Kalian bisa nagih ya. Terkadang banyak yang nggak suruh nunggu, justru kita ini yang memelekatkan jiwa dan hati kita kepada orang ini ya, kepada seseorang ya. Tanpa sebenarnya apakah dia pernah minta seperti itu? Kita harus pikirkan lagi ya. Kecuali kalau sudah ada perjanjian, ada tanggalnya ya. Kalau cuman dia janjiin tapi sikapnya nggak menunjukkan keseriusan, atau mungkin bahkan dia hanya ya sekedar ngomong, menunjukkan sikap saja, tapi kalian yang kehaluan. Jadi harus dipelajari lagi ya, pelajari lagi ke diri kita dulu, baru ke orang lain. Jangan selalu menyalahkan di luar diri kita, tapi lihat ke dalam diri kita dulu. Oke. Kalau seperti ini coba kita lihat ya, sarannya untuk kalian sambil menunggu ini kita harus ngapain kan gitu ya. Sambil menunggu, kita nunggu terus kita ngapain? Masa saya harus nunggu terus?
Bule ya, Bude, Bu Yuli, Bunda, sambil menunggu dia ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen di YouTube saya. Juga yang sudah follow, yang belum follow ya, Instagram juga TikTok saya, silakan di follow. Yang belum di YouTube juga di subscribe ya, terutama untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini ya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel saya. Semoga berkenan untuk kalian. Kalau memang suka, tolong di subscribe ya. Salam kenal dari saya, Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur ya. Oke, dikasih berapa? 3 toh? Pas. Oke. Oke. Di sini Tiger Eye. Oke. Di sini kalian disuruh pede, self confidence ya. Seperti kamu percaya kepada Tuhan. Believe in yourself by believing in God working through you. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memberikan banyak hal buat kamu. Makanya di awal tadi kenapa tumben juga saya bilang, apakah kalian sudah bersyukur hari ini ya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Tuhan memberikan banyak ya. Believing in God working through you. Jadi Tuhan banyak, tangan Tuhan itu banyak bekerja untuk kalian, untuk kehidupan kalian ya. Banyak syukuri ya. Kalau kalian sudah banyak bersyukur ya, kalian tentunya lebih percaya diri bahwa kehidupan kalian itu dilindungi oleh Tuhan ya. Jadi kalau memang kalian yakin bahwa orang ini baik, orang ini layak untuk ditunggu, tunggu ya. Ditunggu saja ya. Kalau kalian itu punya intuisi, apakah kira-kira kadang-kadang yang membuat kalian ragu-ragu untuk menunggu atau tidak ya, itu diri kalian sendiri kok, bukan dia ya. Terkadang memang kita nggak bisa memaksa seseorang harus ngomong dong, jujur dong, terus nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, orang sendiri-sendiri karakternya ya. Unnecessary worries. Oke, jangan terlalu khawatir ya. Kalau memang pada saat ini kalian dalam fase-fase menunggu seseorang ya, di sini kalian tidak perlu khawatir ya. Isilah waktu ini, fase-fase ini untuk healing. Healing artinya apapun yang bisa membuat hati kalian itu bahagia. Bukan hanya fokus menunggu tok terus nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kerja itu males-malesan, mengerjakan sesuatu itu nggak ada semangat, diajak keluar nggak mau, sama teman-temannya nongkrong nggak mau, karena fokus sama nunggu dia. Lah ngapain, lah kok rugi ya. Kemudian di sini spiritual or religious community. Oke, mungkin di sini kalian punya komunitas-komunitas religi. Mungkin kalian di sini sudah mulai jarang yang namanya mungkin ke gereja, mungkin ikut pengajian. Maka dari itu sibukkan diri dengan berkumpul. Itu kayak lagu ya, berkumpullah dengan orang soleh ya, berkumpullah dengan orang-orang dengan like-minded people for friendship and increase spiritual growth, yang bisa orang-orang yang bisa membangkitkan spiritual kalian ya, membahagiakan kalian, mengisi jiwa kalian dengan hal-hal yang positif, bukan nambah-nambahin pikiran. Kayak contoh ya, temennya, kamu nggak pernah ditelepon ya, waduh bahaya itu. Jangan-jangan dia begini dan begitu. Aduh, itu namanya ngompor, manas-manasi. Gak usah kumpul sama yang gitu-gitu ya. Kumpullah dengan orang-orang yang bisa membahagiakan dan menenangkan jiwa kalian. Nah, itu sarannya. Oke, saya kira ini dulu. Kalau yang ingin personal reading di saya secara private ya, itu saya dengan video call. Pertama itu ya, bisa dimatikan. Kamera kalian bisa dimatikan kalau memang malu ya. Yang jelas ikuti pembacaan saya, karena pembacaan saya itu sifatnya interaksi ya, interaktif ya. Yang kedua, pembacaan di saya itu berbayar ya, berbayar. Ketiga, saya memang tidak menerima telepon ya, daftar aja dari chat
ya. Nomor WA saya, jadi WA ya. Nomor WA saya ada di deskripsi video-video saya di YouTube ya. Di sana ada. Silakan khusus untuk yang serius dan benar-benar membutuhkan. Kalau yang iseng mending nggak usah ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Jangan terlalu percaya sama bacaan-bacaan kartu tarot. Lebih percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini diambil positifnya tok ya. Jadi kalau memang ada yang ada yang nggak positif bagi kalian, nggak usah diambil ya. Pencerahan-pencerahannya aja sekiranya bisa membahagiakan, bisa membawa hal yang positif, itu aja ya. Jangan dilihat bagaimana kartunya itu mistis, oh nggak ono gitu-gitu, nggak ada yang seperti itu. Saya hanya sekedar membaca dan memberikan afirmasi positif, saran-saran yang sekiranya bisa memberikan pencerahan. Itu aja, just it. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya yang lain. Sekiranya kalau ini nggak resonate bisa ditonton video saya yang lainnya di YouTube ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.